والجاه عبد بالباب يرتجي لسم العتاب جود بالجواب مرحبا قد قابلنا ماذا يا رسول الله يا عظيم الجاه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dzil izzati wal jalal alladzi amarana bi ikhlasil a'mal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul quwwati wal kamal. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mawsufu bil jamal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadinil muzallali bizzilal wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihin najina minad dalal, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah ini, dan semoga kita selalu dikumpulkan oleh Allah dalam kebaikan dan takwa. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul ashirah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad bin Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Hikmah yang ke-10 daripada al-hikamil ataiyah. Berkata al-imam Ahmad bin Athaillah as-Sakandari rahimahullah, al-a'malu suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Bermula amal-amal adalah rupa-rupa yang berdiri, dan roh-roh itu amal adanya sirrul ikhlas pada amal itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dimaksud dengan apa yang disebutkan oleh al-imam Ahmad ibnu Athaillah tadi adalah al-a'malul jismaniyatu wal qalbiyatu ajsadun. Bermula amal-amal, baik itu amal-amal berupa jismani seperti sembahyang, membaca Al-Quran, itu disebut amal jismaniyah. Ataupun amal-amal berupa qalbiyah, amal-amal hati seperti taubat. Ajsadun, amal-amal itu seperti jasad, seperti tubuh. Wa arwahuha wujudul ikhlasi fiha, maka bermula
Ruh amal itu adalah adanya ikhlas pada amal-amal itu. Fal ajsadu bila arwah sakitatun mayitatun. Bermula jasad dengan tidak ada ruhnya, maka itu akan jatuh gugur dan mati. Wa kadzalikal a'mal, demikian pula amal-amal, la qiyamalaha, tidak ada tegak dengannya, illa biwujudil ikhlasi fiha, melainkan dengan adanya ikhlas pada amal-amal itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Imam Ahmad Ibnu Athaillah mencontohkan amal perbuatan kita ini, baik yang jismani atau yang rohani, itu seperti tubuh, seperti jasad. Sedangkan rohnya adalah ikhlas. Artinya bahwa amal yang kita lakukan itu kalau tidak ikhlas berarti tidak punya roh. Jasad yang tidak punya roh itu akan dikubur, akan tidak bisa dimanfaatkan. Nah, demikian pula amal ibadah kita yang tidak ada ruhnya, tidak ada ikhlasnya, akan tersia-sia, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Barang siapa yang beribadah kepada Allah, sembahyang, puasa, membaca Al-Quran, menuntut ilmu, beriktikaf, bersedekah, berwakaf. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan tujuan duniawi, nah, dengan tujuan dunia, orang bersedekah tujuan supaya dipuji, dia sembahyang dengan tujuan disanjung orang, maka ujar Tuhan, kami segerakan baginya padanya yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Maka artinya yang dia maksud dengan pujian itu akan didapatkannya. Dia sembahyang ingin dipuji orang, maka pujian itu akan datang kepadanya. Dia bersedekah ingin dihormati orang, maka kehormatan itu akan datang kepadanya. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha, kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahanam yang dia masuki, mazmuman, hal keadaan tercela, madhuran, dan dilaknat Allah. Surat Al-Isra ayat 18. Nah, artinya orang yang beramal ibadah dengan tujuan dunia, tidak karena Allah, bukan hanya kada diterima oleh Allah, tetapi disiksa. Faqad bayyanallahu ta'ala fi hadhil ayah anna man 'amila li ghairi wajhillah fala thawaba lahu fil akhirah wa ma'wahu jahannam. Sungguh menjelaskan Allah pada ini ayat, barang siapa yang beramal bukan karena Allah, tidak ada pahala baginya di akhirat dan tempatnya adalah jahannam. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la ya'malu a'malan hasanah fatas'adul malaikatu fi suhufin mukhtatamah fatulqa baina yadayillahi ta'ala fayaqulu alqu hadhihi as-sahifah fa innahu lam yu'ad bima fiha wajhi.
yang artinya sesungguhnya seorang hamba beramal amal kebaikan, sembahyang, puasa, zakat, sedekah, haji, umrah dan sebagainya, maka naiklah malaikat membawa buku-buku catatan amal tersebut, kemudian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman, limparkan ini catatan amal, bahwasanya dia tidak dikehendaki dengan yang ada pada catatan itu akan zatku, ujar Tuhan. Artinya buang itu amalan, karena inya beramal itu bukan karena aku. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana akhiruz zaman sarat ummati thalatha firaq, firqatun ya'buduna Allah khalisa, wa firqatun ya'buduna Allah riya'a, wa firqatun ya'buduna Allah liyastaqilu bihin nas. Fayaqulu Allah azza wa jalla lil mukhlisin idhabu ilal jannah, wa yaqulu lil akharin idhabu bihim ilan nar. Apabila akhir zaman, ujar Rasulullah, jadilah umatku itu 3 kelompok, 3 golongan. Satu golongan yang beribadah kepada Allah ikhlas. Golongan yang lain ada yang beribadah riya, mengharapkan sesuatu dari makhluk, baik itu materi atau pujian. Satu golongan yang beribadah kepada Allah untuk mencari makan dengan manusia. Allah berfirman pada hari kiamat, bagi orang-orang yang ikhlas, masuklah kalian ke dalam surga. Dan Allah berfirman bagi yang lainnya, pergilah dengan mereka itu ke dalam api neraka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dengan dalil-dalil ini jelas bahwasanya ikhlas itu adalah satu kewajiban yang mesti ada dalam setiap amal ibadah. Tanpa ikhlas, amal ibadah itu tersia-sia dan kita pun akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dengan demikian kita wajib belajar apa itu ikhlas, dan kita wajib berusaha untuk bisa mendapatkan ikhlas itu, agar kita menjadi orang yang selamat di akhirat nanti. Nah, berbagai macam pendapat para ulama tentang ikhlas itu apa. Satu syekh mengatakan ikhlas itu ini. Ada lagi imam ini mengatakan ikhlas itu macam ini. Ada lagi seorang guru menyatakan ikhlas itu macam ini. Nah, kita ambil dari sekian banyak pendapat tentang ikhlas itu satu pendapat daripada para imam-imam itu. Al-ikhlasu ala salasi darajat. Ikhlas itu 3 tingkat, 3 tingkatan. Yang pertama disebut darajatil awam, ikhlas tingkatan orang awam. Ini ikhlas sudah ada punya harga di sisi Allah, walaupun murah daripada tingkatan yang berikutnya, tapi sudah dihargai oleh Allah. Kita beribadah sembahyang, kita pakai ikhlas orang awam, itu sudah berharga, cuma harganya lebih murah dibanding ikhlas tingkatan-tingkatan yang berikutnya. Nah, ikhlas orang awam ini artinya adalah ifradul haq fi kasdil ibadah
ma'a talabil huzuzid dunyawiyyati wal ukhrawiyyah kahibzil badan wal mal wa sa'atir rizq wa dukhulil jannah wan najati minan nar. Ikhlasnya orang awam itu adalah mengesahkan Tuhan pada tujuan ibadah. Memang inya beribadah itu tujuannya adalah semata-mata karena Allah, tidak ada karena yang lain. Nah, inya sembahyang karena Allah, tetapi beserta meminta, menuntut bahagian-bahagian duniawi dan ukhrawi. Inya sembahyang karena Allah. Di samping itu, mudahan diluaskan Allah rezeki, mudahan dipeliharakan Allah harta nang ada, mudahan mati masuk ke surga, mudahan terhindar daripada api neraka contohnya. Nah, ini sudah ikhlas untuk golongan orang-orang awam. Inya berzakat punya karena disuruh Allah, perintah Allah, tetapi inya ada minta kepada Allah. Dengan berzakat ini dia minta kepada Allah agar hartanya bertambah, hartanya terpelihara, hidupnya selamat dunia dan akhirat. Nah, ini ikhlasnya orang awam. Beribadah semata-mata hanya karena Allah, tetapi ada minta macam-macam dengan Allah, baik itu urusan duniawi atau ukhrawi. Nah, ini sudah masuk ikhlas, walaupun ikhlas yang paling rendah. Kita membaca surat Waqiah umpamanya, membaca surah Waqiah karena Allah, tapi ada harapan, mudah-mudahan diluaskan Tuhan rezeki. Nah, itu ikhlas ngarannya. Tapi ikhlas tingkatan orang awam. Ini membaca surat Tabarak, suratul Muluk karena Allah, tapi mudah-mudahan dalam kubur selamat. Nah, ini ikhlas, tapi derajatnya bukan derajat yang tinggi. Yang kedua, darajatul khawas, derajat ikhlas orang khawas. Ifradul haqqi fil ibadah ma'a talabil huzuzil ukhrawiyyah kadukhulil jannati wan najati minan nar wal ma'rifati wal musyahadati wa ghairiha. Ikhlas tingkatan yang kedua tertinggi ini, talarang Allah menghargai daripada yang pertama tadi. Nah, ikhlas derajat yang kedua ini adalah mengesahkan Allah pada ibadah. Artinya inya beribadah itu semata-mata hanya karena Allah, kada ada karena yang lain. Tetapi serta tuntutan akhirat, masuk surga, selamat daripada api neraka, diberi Tuhan ma'rifat, diberi Tuhan musyahadah. Nah, ini yang dituntutnya kepada Allah. Ini berzikir babanya 1000 sehari atau 10.000 sehari, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tujuannya apa berzikir ini? Karena Allah. Allah nyuruh berzikir, tapi inya minta kepada Allah agar diberi ma'rifat kepada Allah, agar diberi musyahadah. Nah, ini ikhlas tapi menurut tingkatan khawas ngarannya, belum lagi sampai ke derajat yang tertinggi daripada ikhlas itu, tapi sudah ikhlas ngarannya. Ya, tadi orang membaca surah Tabarak supaya dalam kubur selamat daripada fitnah kubur. Nah, ini ikhlas, tuntutan akhirat. Ini ikhlas derajat khawas ngarannya. Inya kadada dalam ibadah itu minta kepada Allah urusan dunia kadada. Nah, beribadah kepada Allah karena Allah, nang dimintanya kepada Allah urusan akhirat.
Kada ada urusan disihatkan badan, kada ada urusan dimurahkan rezeki, kada ada urusan berdagang supaya payu, kada ada. Urusannya apa? Inya beribadah nih karena Allah, nang dimintanya kepada Allah urusan akhirat. Nah ini ikhlas tingkatan nang nomor 2. Ini lebih hebat daripada yang pertama tadi. Yang ketiga, darajatul khawasil khawas. Nah ini derajat yang tertinggi. Tahqiqul ubudiyah wal qiyamu bi huquqir rububiyah bil ibadah. Dia beribadah itu semata-mata memantapkan kehambaannya dan mendirikan dengan hak Tuhannya. Aku beribadah ini semata-mata karena Allah dan aku ini adalah hamba Allah, titik. Perkara masuk surga, perkara neraka itu kada tahu urusannya. Nah inya berzikir karena menjunjung perintah Allah, habis ingat situ. Inya sembahyang, aku semata-mata menjunjung perintah Tuhan karena aku ini hamba, aku mesti sembahyang, habis ingat situ. Kada ada macam-macam lawan Tuhan tuh kehendak permintaan, kada ada. Nah inilah derajat ikhlas yang tertinggi itu. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi apapun di antara derajat ikhlas yang 3 macam itu, apabila ada di dalam amal ibadah kita, maka amal ibadah kita itu sudah hidup, sudah punya roh. Artinya ada harga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita membaca Quran, di dalam situ ada ikhlas, walaupun derajat-derajat orang awam sudah selamat. Apalagi kita membaca Quran, di situ ada ikhlas derajatnya orang khawas, lebih larang lagi Allah menghargai. Apalagi ikhlas nang nomor 3, makin larang lagi harganya. Nah, makanya ibadah itu dibalas 10, bisa 70, bisa 100, bisa lebih pada itu, tergantung mutunya ibadah itu, tergantung kualitasnya ibadah itu. Para muhibbin rahimakumullah. Nah jadi kita sudah tahu pentingnya ikhlas tadi, pentingnya kita beribadah itu karena Allah. Kalau kada macam itu, sembahyang kita ditolak dan kita disiksa. Kita puasa kada karena Allah, puasanya ditolak dan kita disiksa. Kita bersedekah kada karena Allah, berbagi-bagi duitnya, tapi kada karena Allah, duitnya kada diganti Tuhan, berpahala kada, disiksa, duitnya habis. Kalau orang tuh bersedekah karena Allah, akan mendatangkan kelapangan, mendatangkan kebahagiaan, karena Allah. Tapi kalau orang ini membagi-bagi duit, membagi beres, membagi apa, kada karena Allah, ujung-ujungnya bisa gila, bisa stres, karena kada karena Allah. Nah ini akibatnya dalam dunia pun sudah menderita. Jadi ikhlas ini bukan hanya perkara diterima kada diterima, disiksanya ini yang jadi masalah. Sembahyang yang mestinya jadi ibadah berbalik menjadi maksiat. Membaca Quran yang mestinya ibadah karena kada ikhlas jadi maksiat. Bersedekah yang mestinya ibadah tapi karena kada ikhlas jadi maksiat. Nah oleh karena itu kita wajib fardhu ain mempelajari apa itu ikhlas supaya bisa amal itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesudah kita belajar ikhlas tadi macam itu, tinggal kita berusaha bagaimana cara mengamalkan, bisa melakukan ikhlas itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah,
yuktasabul ikhlas bitadabburil ayati wal akhbar fi targhibil ikhlas wa tarhibir riya. Nah, supaya kawa ikhlas, kita sudah tahu tuh di ikhlas tadi ibadah nang karena Allah, kadada karena nang lain-lain, itu ikhlas. Tahu sudah kita. Cuma kayak apa supaya kau menerapkan itu di dalam ibadah kita. Nah, ikhlas itu diusahai pertama dengan merenungi ayat-ayat, hadis-hadis yang menggemarkan ikhlas dan menakuti riya. Nah, kita cari, kita renungi Al-Quran, bagaimana memuji orang yang ikhlas. Al-Quran, Al-Hadis, bagaimana menerangkan akibat surga terhadap orang yang ikhlas. Al-Quran, Al-Hadis menakutkan bagaimana orang yang kada ikhlas. Orang yang kada ikhlas itu sebab amal, apapun amal ibadah kada ikhlas, itu di akhirat dipanggil Allah dengan panggilan ya munafik, hai munafik, ya ghadir, hai penipu. Nah, kita tuh beribadah kada ikhlas, Allah memanggil di akhirat dengan panggilan hai penipu, hai orang munafik. Nah, ini yang kita renungi hadis-hadis seperti ini agar kita bisa ikhlas. Bahkan diriwayatkan bahwa orang yang tidak ikhlas itu nanti di akhirat akan diulu-ulu oleh Allah, sebagaimana dia dalam dunia mengulu-ulu kepada Allah. Kan sembahyang, tapi sembahyang ini yang dicarinya adalah pujian. Itu mengulu-ulu Tuhan ngarannya. Kisahnya menyembah Tuhan, tapi hatinya menyembah orang yang dia harapkan. Nah, di akhirat dibalas Allah. Jar Tuhan pulang bin pulang masukkan ke surga. Masukkan, nah bejurut kesukaan ke surga. Sampai kamu ke pintu surga, ditutup orang pintunya, tak ditutup. Nah, ujar Tuhan dalam dunia ikam maulu-ulu aku, sekarang giliranku maulu-ulu ikam. Nah, ditampayakan surga kenikmatan, sekalinya kada boleh masuk ke neraka dulu singgah. Nah, inilah akibat orang yang maulu-ulu Allah di dalam dunia. Bersedekah itu ibadah, mestinya karena Allah. Tapi kalau kada karena Allah, itu istihza billah, maulu-ulu dengan Allah. Allah akan membalas nantinya ulu-ulu itu di akhirat. Nah, jadi kita untuk dapat ikhlas itu pertama merenungi ayat Quran, hadis-hadis Nabi tentang bagaimana orang ikhlas, bagaimana akibatnya orang itu mun kada ikhlas. Yang kedua, supaya bisa ikhlas itu wa bi ikhfa'i wa kitmanil hasanati wal a'malis shalihat, menyembunyikan amal-amal saleh itu, baik waktu melakukannya atau sesudah melakukannya. Nah, bersembunyi ini mendukung supaya ikhlas. Beramal saleh, sembahyang sunat, pokoknya hal-hal yang kada disuruh kita benampak, sembunyikan amal-amal itu. Jangan dikisah-kisahkan, jangan dikuya-kuya, karena mengurangi nilainya, bahkan bisa menggugurkan pahala. Nah, kita menyimpan amal saleh serapi-rapinya, itu membantu keikhlasan. Yang selanjutnya agar kita bisa ikhlas, nah ini yang paling penting, wabikat ittama anil khalqi, memutus tamak daripada makhluk. Selama kita masih tamak dengan makhluk, kita sulit untuk ikhlas itu. Nah, selama kita masih ada yang kita kehendaki daripada makhluk, sulit untuk ikhlas. Kita kepingin makhluk itu sayang lawan kita,
kita kepingin makhluk itu hormat lawan kita kepingin makhluk itu mencintai kita kepingin makhluk itu memberi sesuatu kepada kita kepingin makhluk itu agar memilih kita. Selama itu ada dalam hati, kita sulit untuk ikhlas. Nah, sulit untuk ikhlas. Jadi putuskan harapan-harapan kepada makhluk. Wa bidawamir riyadhati wal mujahadah, dan juga dengan selalu latihan dan berjuang. Jadi ikhlas ini mesti dilatih dan berjuang. Dikisahkan bahwa salah seorang salihin ini sembahyang berpuluh-puluh tahun hanya di saf pertama, sembahyang berjamaah. Saf kedua kada biasa, apalagi masbuk makin kada. Selalu di saf pertama. Suatu hari sidin ada talambat, pada sudah 10 tahun lebih selalu di saf pertama sembahyang berjamaah. Suatu hari ada masalah sehingga datang ke masjid masbuk. Lalu ujar sidin, aku merasa supan masbuk nih, merasa supan karena mahir di saf pertama. Sekarang masbuk aku merasa supan. Nah, begitu merasa supan, lalu sidin menyimpulkan bahwa yang selama ini aku sembah yang di saf pertama itu adalah riya, bukan karena Allah. Buktinya aku hari ini supan sembahyang masbuk. Lalu ujar sidin, sembahyang yang sekian puluh tahun tadi aku qada hari demi hari, aku hari demi hari diqada. Nah, ini ngarannya adalah riyadhah wal mujahadah. Nah, kita sembahyang ada tadi asa ada riyanya, ulangi sembahyang biasa. Nah, di rumah surangan sampai bujur-bujur murni sembahyang kita. Kita tadi berzikir, kita tadi membaca Quran di tengah orang banyak. Tadi rasanya asa ada riya nih, kayaknya di kamar buliki sorangan membaca. Nah, ini riyadhah wal mujahadah untuk mendatangkan ikhlas ke dalam diri kita. Nah, kemudian lagi supaya bisa ikhlas itu adalah waddu'a ilallah ayyarzuqahul ikhlas. Lawan Tuhan minta, Allahumma rzuqnil ikhlas bil a'mal, ya Allah berikan aku ikhlas pada amal-amal. Ini perlu lawan Tuhan, karena kalau Allah memberi satu mat saja, Allahumma rzuqni al ikhlasa bil a'mal, ya Allah aku minta ikhlas pada segala amal. Selanjutnya lagi yang mendatangkan ikhlas adalah suhbatul mukhlisin, bakawan lawan orang-orang ikhlas. Mun bakawan lawan orang nang katuju riya, menjangkit katuju riya juga. Kawani orang-orang nang ikhlas, maka itu akan membawa ikhlas kepada diri kita. Wal iktifa bi ilmillahi ta'ala, dan ikhlas itu juga didatangkan dengan merasa cukup dengan ilmu Allah, merasa cukup dengan tahunya Allah. Aku nih beramal bila Tuhan tahu saya kung cukup dah, yang lain biar kadang tahunya. Nah, ini iktifa bi ilmillah. Bila kita kau macam itu, ikhlas. Aku beribadah, kada penting manusia, kada penting orang lain tahu. Bila Allah saya kung tahu cukup sudah. Nah, jadi itu jalan-jalan untuk mendapatkan ikhlas tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala ba'duhum man amila arba'atan biduni arba'atin lam yantafi bi amalih. Barang siapa yang beramal, berbuat 4 perkara tanpa disertai dengan 4 perkara yang lain, maka dia tidak akan bisa mengambil manfaat dengan amalnya. Yang pertama, al-khawfu biduni hazar, takut tapi kada waspada, takut tapi kada menghindar. Ini sia-sia.
takut kepada Allah tapi parak lawan maksiat. Kalau takut kepada Allah itu jauhi maksiat. Bagaimanapun kita takut kepada Allah tapi kada berjauh dengan maksiat, itu kada bermanfaat takutnya itu. Yang kedua, ar-raja biduni talab, mengharap tapi kada mencari. Mengharap rahmat Allah di Bakalumbun, di Kalambu. Mengharap rahmat Allah itu baudo, sembahyang, ambil tasbih, berzikir. Nah, ayo mengharap rahmat Allah. Kalau mengharap tapi kada mencari, maka mengharap itu sia-sia. Yang ketiga, al-istighfar bidurin nadam, minta ampun tapi kada menyesal. Astagfirullah, 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 tapi dalam hati kada ada penyesalan berbuat dosa. Istighfarnya sia-sia. Mestinya kita mengucap astagfirullah itu di dalam hati ada menyesal terhadap dosa yang dilakukan. Astagfirullahaladzim, kan artinya aku minta ampun kepada Allah. Astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Mesti ada sesal di dalam hati. Nah, yang keempat, al-amal biduni ikhlas, beramal tapi kada ikhlas, kada ada harganya juga. Lam yantafi bi amali, kada bermanfaat dengan amalnya. Jadi kalau kita hendak melakukan ibadah, mantapakan dulu nih, karena Allah atau kada. Bila kada karena Allah, hadangi dulu. Jangan terburu-buru, jangan tagasak-gasak, jangan umpatan. Jangan umpatan, beribadah kada sah umpatan itu. Ibadah itu mesti berdasarkan ilmu. Jadi orang ada menyumbang 100.000, 200.000, 300.000, seorang giliran seorang 1,5 juta. Nah, umpatan kepengaruh, mestinya jangan. Nah, ikhlasakan dahulu bujur-bujur. Bila sudah ada ikhlas, sudah karena Allah, nah hanya kita sorong amal ibadah itu, kita lakukan amal ibadah itu. Kada kawa umpatan beribadah. Nangapa kau bujurakan dulu niat kita supaya ikhlas. Qala Syaqiq rahimahullah, husnul amal fi salasati asya, baiknya amal itu pada 3 perbuatan, pada 3 sesuatu. Allah itu baik, Allah kada menerima kecuali yang baik. Allah itu kada menerima amal kecuali amal yang baik. Amal yang baik itu macam apa? Awwaluha ayyaral amala minallahi ta'ala linafyil ujub. Yang pertama yang perlu bagi orang yang beramal itu bahwa dia melihat bahwa amal itu adalah dari Allah. Aku ni kawa sembahyang, aku ni kawa puasa, aku ni kawa naik haji, aku ni kawa bersedekah, itu adalah anugerah dari Allah. Bukan karena kepintaranku, bukan karena kekuatanku, bukan karena kehebatanku, tapi aku kawa melakukan ibadah-ibadah ini adalah anugerah Allah, taufik Allah. Itu yang perlu supaya jangan ujub kita. Nah, yang kedua, ayyurida bihi ridallah likasril hawa, bahwa dia beramal itu menghendaki keridaan Allah, bukan untuk kesenangan diri sendiri. Nah, beramal beribadah itu yang kita cari itu adalah kesenangan Tuhan, bukan ibadah nang pas lawan kehendak nafsu. Ini ada ibadah itu nang pas lawan kehendak nafsu. Nah, itu bukan itu yang kita cari. Kita cari itu ibadah nang pas dengan keridhaan Allah. Kayak orang sembahyang rajin di masjid-masjid tuh, pembelakangan ketujuh duduk bersandar nyaman di tawing tuh, itu beribadah mencari kesenangan nafsu. Kalau kesenangan Allah di pertama,
Di saf pertama itu Allah senang di situ kita beribadah. Ini kada pembelakangan di muara lawang, supaya angin nyaman. Nah ini orang beribadah untuk kesenangan nafsunya. Pada musti ibadah itu yang kita kehendaki adalah keridhaan Allah. Usahakan bahwa Allah nang disenangkan, bukan nafsu kita, bukan hawa kita. Ini sudah lumrah. Ibadah tuh kalau pas nang lawan nafsu kata Jogja menggawi kita. Tapi kalau ibadah nang kada cucuk lawan nafsu, nah ini berat. Padahal ibadah itu kita kehendaki adalah keridhaan Allah, bukan keridhaan nafsu kita. As-salis yang ketiga, ayyabtagiyas sawab minallah, bahwa dia mencari pahala itu dari Allah. Linafir riya, untuk menolak riya. Kita beribadah mencari balasan itu lawan Allah, nah, supaya jangan riya. Bila mencari balasan lawan makhluk, nah itu riya ngarannya. Bila riya, ibadah kada diterima dan kita bakal disiksa. Kita minta kepada Allah bahwa dengan ibadah ini, kita ibadah ini melakukannya karena Allah, dan kita minta supaya kita jadi orang yang mulia. Nah ayuha, tapi yang diminta asal Allah. Kita beribadah membaca Quran karena Allah, dan mudah-mudahan Allah buka pintu rezeki seluas-luasnya, boleh aja karena kita minta kepada Allah. Nah kita beribadah kepada Allah sambil mengharap agar makhluk-makhluknya mencintai aku. Ayo kada Bapak, asal yang diminta kepada Allah. Nah kalau kita beribadah untuk cari perhatian kepada makhluk, nah ini Allah nang marah. Ini Allah nang marah. Kita beribadah supaya inya hormat kena lawan aku. Nah ini kita beribadah supaya kena inya memperhatikan lawan aku. Makhluk nih. Nah ini nang dimaksud nang kada boleh itu. Bahwa ibadah kita ini tapi tujuannya adalah kepada makhluk Allah. Nah bila ibadah yang demikian itu ada pada kita, maka ibadah itu macam orang mati. Arti orang mati apa? Dipatak, dikubur, tidak bisa dimanfaatkan apa-apa. Nah ibadah yang ikhlas itu adalah ibadah laksana jasad yang punya roh. Jasad yang punya roh adalah jasad yang bergerak, yang bermanfaat. Nah ibadah yang punya roh ikhlas adalah ibadah yang bisa kita ambil manfaat baik di dunia dan di akhirat. Nah kemudian hikmah yang ke-11, ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Faya ayyuhar-rajul minhu syafa'atan, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah